Mbak jangan pulang dulu deh, katanya gitu. Kenapa Pak? Ada yang ngikut, kata dia. Hah? Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Halo, perkenalkan aku Lisa. Jadi aku mau ceritain tentang kejadian yang menyeramkan. Kejadiannya belum lama terjadi sih, baru beberapa bulan yang lalu. Kebetulan kejadian ini terjadi di kantor tempat saya kerja. Nah, karena pandemi, kan kita lebih sering kerja di rumah ya, jadi cuma sesekali aja datang ke kantor kalau ada keperluan. Nah, waktu itu kebetulan saya ada perlu dan harus ke kantor. Saya ke kantor agak siangan. Nah, karena di kantor juga yang datang itu harus dibatasin ya. Jadi nggak banyak juga tuh orang-orang yang datang ke kantor pada saat itu. Dari tim saya itu cuman ada berdua, saya dan satu lagi namanya Erna. Kita akhirnya kerja dia tuh di kantor. Nggak terasa udah sore aja tuh. Erna pamit buat pulang duluan. Erna itu pulang sekitar jam 5:30 sore waktu itu. Nah, karena ada kerjaan lain, saya jadi nggak bisa pulang bareng Erna waktu itu. Jadi saya masih harus kerja di kantor, karena ada yang harus saya print dan saya kirim ke atasan saya hari itu juga. Kalau nggak salah sih waktu itu sekitar 3 atau 4 orangan lagi gitu di kantor. Sama ada OB. Nah, pas jam 6 saya pergi dulu tuh ke toilet buat wudhu sama sekalian mau sholat maghrib dulu kan. Nah, pas di toilet itu kan di dalamnya cuman ada dua toilet gitu. Nah, pintunya itu berhadapan sama ada kaca gitu di depan pintu si toilet itu. Nah, dua-duanya tuh pintunya nutup. Saya udah coba dorong juga pintunya. Ternyata dikunci kan. Kalau dikunci berarti ada orang tuh. Tapi belum ada suara air atau apa tuh di dalam toilet itu. Jadi ya udah deh, saya nungguin dulu sambil ngaca-ngaca tuh di depan pintu toilet. Nggak berselang saya ngaca, pintu toilet yang ada di sebelah kiri tuh kebuka. Saya pikir kan orangnya udah beres kan. Nah, terus saya langsung lihat ke belakang, lihat pintunya. Loh, kok nggak ada orang keluar ya? Gitu. Nggak ada yang keluar. Terus saya tungguin beberapa detik gitu. Orangnya kok nggak keluar ya. Akhirnya ya udah deh, saya langsung pergi dari toilet. Saya nggak mau kayak di film-film horor ya, yang coba lihat sebenarnya ada orang nggak sih tuh di dalam toilet. Saya udah nggak berani, akhirnya saya pergi keluar tuh, nggak jadi wudhu juga di dalam toilet. Nah, terus saya masuk ke kantor lagi. Saya balik lagi ke kantor. Terus saya beresin kerjaan saya lanjutin kerjaan saya sampai lupa nggak sholat maghrib juga tuh waktu itu karena saking takutnya, pikiran udah kalut lah dengan kejadian yang di toilet itu. Nah, pas udah beres ngerjain, temen saya yang dari tim lain tuh ada 2 orang tuh pamit pulang duluan juga. Terus saya lihat masih ada 1 orang kan yang masih kerja juga. Ya udah deh, saya nggak terlalu takut kalau ada orang lain juga di kantor kan. Dan OB juga belum pulang waktu itu. Jadi ya udah deh, saya lanjut kerjain sampai beres. Nah, terus pas udah jam 8 kurang gitu, pekerjaan saya udah beres. Saya udah ngeprint juga, saya udah ngirim email juga ke atasan saya. Akhirnya saya balik tuh. Nah, waktu itu pas saya pulang itu tinggal ada OB aja tuh yang jagain di kantor. Akhirnya saya pamit pulang duluan ke OB. Terus saya jalanlah ke arah lift buat turun ke bawah. Nah, waktu itu saya pijit lift kan karena kantor saya ada di lantai 6.
Begitu pintu liftnya kebuka, ternyata liftnya kosong kan. Ya udah saya masuk tuh. Nah pas masuk ternyata liftnya itu ke atas dulu, naik lagi ke atas. Kita di lantai 9 itu liftnya kebuka, tapi nggak ada orang yang masuk. Akhirnya saya cepet-cepet kan tutup lagi liftnya, terus biar cepet turun ke bawah juga. Nah akhirnya liftnya itu turun lagi ke bawah. Di lantai 6 si liftnya ini kebuka lagi tuh, tapi lagi-lagi nggak ada orang yang masuk waktu itu. Nah akhirnya saya buru-buru tekan lagi liftnya kan biar keburu ketutup. Nah pas udah pintu liftnya ketutup tuh di belakang saya kayak ada orang yang nyender gitu ke tembok, ke dinding liftnya gitu. Terus dari kaca depan lift kan agak-agak terang gitu kan, jadi bisa ngeliat tuh di belakang tuh ada orang apa enggak gitu. Akhirnya saya lihat terus ke depan kan, karena saya juga nggak berani nengok ke belakang. Kayak ada sosok gitu di belakang, cuman saya nggak tahu itu sosoknya apa. Cuman kayak ada sosok gitu berdiri di belakang saya. Akhirnya ya udah deh, saya nggak berani ngapa-ngapain lagi, cuman baca-baca aja di dalam lift, baca-baca apa yang saya bisa. Nah udah gitu akhirnya saya keluar dari lift, udah di lantai 1. Terus saya keluar. Nah pas di luar saya ketemu sama bapak satpam kan yang lagi nungguin. Ya saya ngobrol dulu bentar lah sama bapak satpam gitu, karena kan kita udah lama nggak ketemu juga. Terus kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Kebetulan saya memang cukup kenal juga sama bapak satpamnya, karena sering ngobrol kalau waktu itu masuk kerja. Nah pas ngobrol-ngobrol itu si bapak satpamnya tuh tiba-tiba bilang, Mbak jangan pulang dulu deh katanya gitu. Kenapa pak? Ada yang ngikut kata dia. Hah ngikut gimana? Maksudnya gimana pak? Kan agak heran-heran gitu kan saya. Terus Mbak duduk dulu deh sini deh kata si bapak satpamnya. Ya udah kan akhirnya saya nurut aja kan duduk. Terus si bapak satpamnya bilang, Mbak abis ngapain di kantor? Ya abis kerja lah, saya bilang gitu kan sama si bapaknya. Ya abis ngapain lagi kita kan kalau di kantor? Enggak, maksud saya Mbak ada kejadian apa gitu di kantor? Terus kan saya heran kan kenapa Pak Satpamnya tiba-tiba nanya kayak gitu. Akhirnya saya ceritain deh yang kejadian yang saya anggap aneh di toilet itu. Nah terus kata si Bapak Satpamnya, pantesan Mbak langsung pergi gitu aja. Jadi dia ngerasa saya cuekin katanya gitu. Akhirnya dia ngikut nih sampai ke bawah sekarang. Terus saya masih gak ngerti kan. Akhirnya si bapaknya jelasin, jadi di dalam toilet itu sepertinya ada makhluk yang mau iseng. Cuman karena sayanya cuek dan malah langsung pergi, akhirnya dia kesel. Terus ngikutin saya. Gitu kata si bapak. Akhirnya katanya dia jailin saya juga tuh tadi di lift gitu. Dan dia ngikut sampai ke bawah. Terus saya bilang, lah gimana dong pak? Saya gak mau juga dia ikut sampai ke rumah. Akhirnya si bapaknya nolongin, dia ngambil air putih gitu dari galon, terus dibaca-bacain, terus dia nyiram air putihnya itu ke arah samping ke saya, tepat di samping saya gitu. Terus udah gitu kata si bapaknya, nah udah aman mbak katanya, nggak ada yang ngikutin lagi, dia udah balik lagi ke atas. Lah aku balik lagi ke atas pak, emang dia diemnya di atas? Kata saya kan gitu. Terus kata si Pak Satpamnya bilang, iya dia emang nungguin di sini, dia nggak jahat sih sebetulnya, cuman suka iseng aja, kata si bapaknya gitu. Wah setelah kejadian itu saya lumayan ngeri juga ya kalau harus balik lagi ke kantor gitu, apalagi mau diikutin sampai ke rumah. Ya udah pas udah gitu saya langsung pesen taksi online dan pulang ke rumah deh. Dan gak lupa juga sih bilang makasih sama bapaknya. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.